Oke, Wait a minute. oke, baik. Selamat malam semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bima Sakti Pramudia Santra, bisa dipanggil Bima, dari kelompok 10 Laboratorium PTI 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan ataupun cara penggunaan dari software Amos. Nah, jadi di sini kita sudah buka software Amos-nya. Jadi di sini kita akan mengolah data yang ada ke dalam bentuk model nanti yang akan bisa dikalkulasi apakah sudah sesuai dengan teori yang ada. Nah, di sini saya sudah ada datanya. Di sini ada data dari HP 1 hingga HP 10 dan dari KP1 sampai KP3 serta ada data dari KPL 1 sampai KPL 4. Nah, ini merupakan data ada hasil dari observasi saya kemarin pada penelitian di modul 3 ini. Oke, baiknya kita mungkin bisa langsung saja masuk ke tutorial cara penggunaan software Amos. Oke, baik. Jadi kita masuk. Oke, baik. Jadi kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu pertama-tama kita perlu mengklik icon ini, yaitu Draw Latent Variable atau or add indicator untuk ke dalam worksheet-nya. Tapi karena di sini kita lihat worksheet-nya kecil, jadi langkah lebih baiknya untuk memudahkan nanti kita perbesar dulu worksheet-nya, yaitu dengan buka di bagian view ke interface properties, lalu mengganti paper size itu menjadi landscape legal, apply. Oke, jadi di sini worksheet sudah lebih luas lah, jadi lebih leluasa untuk mengedit modelnya nanti. Jadi di sini kita klik icon ini, baru kita buat 3 lingkaran. Satu, dua. Nah, 3 lingkaran itu merupakan ikon utama atau ikon yang nanti akan menggambarkan variabel variabel laten kita, yang dimana variabel laten itu ada KP, HP, dan KPL. Lalu kita sesuaikan bentuknya, sejajarkan seperti ini. Lalu menggunakan ikon yang sama tadi, kita klik pada lingkaran itu sesuai dengan eh, jumlah variabel manifest atau variabel indikator yang ada pada tiap-tiap variabel latennya. Jadi untuk variabel HP pertama, jadi kita sebelumnya kita namai dulu ini untuk variabelnya itu variabel HP, yaitu harga produk. Yang ini untuk kelengkapan produk atau KP, dan yang ini untuk KPL atau kepuasan pelanggan. Lalu karena produk HP tadi ada jumlahnya ada 10, maka kita klik 10 kali pada bagian ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sementara pada bagian KP itu ada 3, maaf, ada 3 dan KPL ada 4. Jadi KP 1, 2, 3 dan KPL 1, 2, 3, 4. Lalu kita sesuaikan bentuknya agar lebih rapi. Yaitu dengan merotate atau memutarnya seperti ini. Lalu setelah rapi seperti ini, kita menghubungkan antara variabel HP, variabel KP, dan KPL, yaitu dengan tanda panah seperti ini, menggunakan ikon tanda panah 1. Di mana sesuai dengan hubungannya itu kita menggambarkannya seperti ini. HP itu mempengaruhi KP, dan HP mempengaruhi KPL, dan KP juga dapat mempengaruhi KPL. Seperti ini hubungan antar ketiga variabel laten ini. Lalu kita rapikan menggunakan icon ini, touch up, set, set, set.
Nah, setelah kita touch up, maka udah lumayan rapi untuk dari si modelnya ini. Selanjutnya itu kita menginsert ataupun menginput dari si data yang ada. Kita bisa masuk ke sini yaitu select data files, lalu file name, lalu kita cari file data yang akan kita masukkan ke dalam sini. Di sini, lalu kita klik data modul 3. Open. Ya, perlu diketahui bahwa sebelumnya data yang kita masukkan itu harus berupa dalam eh, dalam bentuk dokumen CFS ataupun dalam bentuk SAF. Lalu di open datanya saja nanti akan masuk ke dalam si data files ini. Jadi di sini ada nama filenya, lalu ada nama variabelnya, lalu ada jumlah variabelnya. Kita oke kan. Setelah itu kita cek pada bagian ini, icon list variable in dataset. Oke, kalau sudah ada jumlahnya maka data sudah masuk ke dalam Amos. Setelah itu kita insert eh, semua variabel indikator ini eh, ke dalam kotak ini. Yang ini dan yang ini juga. Jadi HP1 ke sini, HP2 ke sini, 3 ke sini, dan seterusnya. Oke, baik. Jadi semua variabel indikator itu sudah masuk ke dalam kotak-kotak sesuai dengan variabel latennya. Di sini sudah KPL sudah, KP sudah, HP juga sudah. Jadi kita close saja. Lalu untuk merapikan kotak-kotaknya ini, kita bisa masuk ke plugins, lalu resize observe variable. Oke, sudah rapi ya. Oke, selanjutnya untuk melihat bagaimana output yang nanti akan dihasilkan dari hasil calculate hubungan antara variabel-variabel ini, kita perlu masuk ke bagian view, analysis properties, lalu kita pilih bagian output. Lalu kita centang semua pilihan ini. Lalu kita close saja. Oke, tapi kok ini yang masih kosong? Nah, ini yang nanti merupakan indikator errornya dari tiap-tiap variabel. Jadi kita masuk ke plugins, baru kita name unobserved variables. Oke, tidak ada. Tapi sebelum kita lanjut untuk calculate, kita perlu tambahkan lagi ini add unique di mana kita klik ikon add unique variable to an existing variable. Yang nanti ini sebagai indikator error pada variabel KP dan juga KPL. Nah, di sini ada. Lalu kita sesuaikan ini, kita rapikan. Lalu kita touch up. Kita name unobserved lagi. Nah, jadi ini merupakan E18 dan E19. Setelah itu, setelah rapi seperti ini dan semua eh, sudah terisi oleh nama-nama indikatornya, lalu kita lanjut sebelum kita calculate, kita perlu save dulu agar bisa nanti terhitung semua apa terhitung atau terkalkulate si model ini. Jadi kita save saja eh, tutorial Amos. Lalu save. Setelah di save, maka kita bisa lanjut untuk calculate. Di sini ada calculate estimates, kita klik.
Setelah dia selesai dikalkulate, kita bisa lihat pada bagian ini. Bagian atas kiri, di sini ada bentuk ini, tanda panah. Kita coba klik view the output path diagram. Nah, di sini merupakan hasil dari calculate tadi. Hasil perhitungan dari si model ini. Setelah itu, untuk menghitung bagaimana, untuk melihat apakah eh, datanya sudah cocok dengan model yang ada, kita bisa melakukan pengujian goodness of fit. Caranya, kita kembali ke halaman sebelumnya, inputnya, halaman input, lalu kita klik icon title, lalu kita masukkan ke worksheet. Nah, yang perlu nanti dimasukkan ke sini itu adalah beberapa eh, oke, baik, lanjut. Jadi, apa saja jenis-jenis uji kecocokan data yang akan kita gunakan atau uji goodness officer apa saja yang akan kita gunakan? Jadi, di sini ada 7 uji yang akan kita gunakan, 7 jenis yang akan kita gunakan. Yang pertama itu adalah uji chi-square, chi-square, probability, yang kedua probability, probability. Yang ketiga itu ada AGIF, AGFI, AGFI. Yang ketiga itu ada GFI, yang keempat ada GFI, lalu CFI, lalu TLI, lalu yang terakhir ada RMSEA, RMSEA. Jadi di sini jumlahnya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya, untuk nanti supaya bisa terhitung, kita gunakan tanda sama dengan dan slash miring. Selanjutnya juga untuk yang lainnya ke bawah. Oke, jadi nanti kalau sudah menggunakan simbol-simbol ini semua untuk tiap-tiap uji jenis-jenisnya, lalu untuk keyword itu kita ketik CIMN, sorry, CMIN yaitu cemin. Untuk probability itu P, AGFI tulis AGFI saja, GFI juga sama, GFI, CFI juga sama, TLI juga sama, RMSI juga sama, RMSEA. Oke, jadi fungsinya kita bisa atur di sini ya. Ini ini untuk alignmentnya bisa dari left alignment saja. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Nah, untuk merapikan kita bisa gerak-gerakan seperti ini ya. Pakai icon mobil ini. Ini untuk melakukan move object. Ini untuk select satu objek. Ini untuk select semua. Untuk batalkan select. Ini untuk melihat variabel-variabel apa saja yang ada. Nah, ini untuk menggambar draw untuk menggambar variabel yang ada nantinya dan juga menambahkan variabel indikatornya. Ini untuk memutar, ini untuk merapikan, ini untuk memasukkan data, lalu ini untuk melakukan calculate. Mungkin itu keseluruhan dari si icon yang akan kita pakai ya, yang kita pakai pada modul kali ini. Jadi setelah melakukan ini tadi, kita bisa lanjut untuk melakukan calculate lagi. Calculate estimate. Calculate estimate. Nah, nanti kita bisa dapat hasilnya. Nah, karena di sini kita bisa lihat sesuai ketentuannya bahwa ada beberapa jenis uji yang belum lolos untuk eh, goodness of fit-nya, yaitu misalnya probability belum lolos dan juga t-square-nya masih jauh di atas nilai yang ditentukan. Nah, untuk melihat bagaimana cara membaca ini, cara membaca t-square ataupun hasil dari outputnya, kita bisa masuk ke bagian ini. View text, bagian icon view text di sini yang ini. Jadi kita bisa klik, nanti akan muncul Amos output. Nah, nanti di Amos output ini adalah hasil dari calculate kita tadi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa degree of freedom atau DF-nya itu adalah 116. Nah, nanti di 116 kita lihat nanti.
Untuk membaca chi-square-nya itu kita bisa lihat dibuka di tabel chi-square. Lalu kita lihat sesuai dengan degree of freedom-nya. Apakah nanti dia nilainya mendekati dari 248 ini? Kalau dia tidak mendekati, artinya kita perlu melakukan spesifikasi modul lagi. Kita melakukan respesifikasi modul. Seperti itu. Nah, karena di sini chi-square-nya itu masih tinggi dan juga probability-nya itu masih belum sesuai dengan ketentuan, karena dia masih 0,0000, yang dimana nilainya di antara 0 dan 0,1 dan antara 0 ataupun antara 0 atau mendekati satu itu sebenarnya lebih bagus mendekati satu. Jadi kita perlu melakukan respesifikasi model terlebih dahulu. Nah, kalau kalian ingin melihat hasil output yang lain itu bisa ada di bagian optionnya ini. Nah, di sini kita bisa lihat assessment of normality untuk melihat bagaimana sih eh, penyebaran ataupun distribusi dari si data ini, apakah termasuk normal atau tidak. Jadi bisa kita klik di bagian assessment of normality-nya. Nah, lalu kita bisa baca pada bagian CR. Bagian CR. Uji normalitasnya itu dianggap lulus ketika nilainya itu tidak tidak kurang dari minus 2,58 dan juga tidak lebih dari 2,58. Artinya dia berada di rentang minus 2,58 sampai 2,58. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa mohon maaf di sini data yang saya gunakan itu nilainya itu belum terloloskan atau melolosi dari si uji normalitas ini. Jadi kalau data kalian nanti sudah berada di antara rentang yang saya sebutkan tadi, yaitu minus 2,58 sampai 2,58, artinya data kalian sudah lolos. Selanjutnya, kalian bisa lihat pada bagian estimates di sini. Ada estimates. Nah, ini adalah nanti bisa kalian melihat bagaimana sih hubungan-hubungan antara variabel yang ada. Seperti ini, ada hubungan antara variabel HP dan KP, ada hubungan antara variabel HP dan KPL, ada hubungan antara variabel KB dan KPL, lalu nanti seberapa besar hubungannya bisa kalian lihat pada bagian estimate ini. Jadi nanti besarnya hubungan KP dan HP itu sebesar 1,266 dan seterusnya ke bawah. Dan ini ada nilai signifikansinya juga atau p-value-nya. Tentang jadi di sini nanti menjabarkan tentang berapa signifikan sih berpengaruh si variabel-variabel yang ada di sini. Kalau yang bintang ini artinya dia nilainya tuh di bawah sekali, kayak rendah sekali, kayak 0,000 begitu. Lalu kalau kalian scroll ke bawah, ini bisa ada standar, ada tabel ini lagi yang bisa kalian gunakan untuk melihat bagaimana sih hasil uji uji norma apa uji validitasnya. Kalau dia di atas 0,6 ataupun lebih tinggi, artinya dia lolos. Lalu nanti uji ini itu bisa kalian gunakan untuk menghitung bagaimana nilai CR dan AV-nya, yaitu reliabilitasnya, reliabilitas konstruknya. Ntar itu validitas konstruknya. Seperti itu kawan-kawan. Ini juga ada, bisa kalian lihat semua ini. Lalu untuk melihat pengaruh antar variabel itu bisa kalian lihat di sini. Ada pengaruh totalnya, seberapa besar mereka saling berpengaruh secara total. Lalu kalian bisa lihat di sini ada pengaruh secara langsungnya antar satu variabel dan variabel lainnya. Lalu selanjutnya ada bisa kalian lihat juga di sini pengaruh tidak langsungnya, artinya satu variabel harus melewati variabel lain dulu untuk mempengaruhi variabel yang ingin dia pengaruhi. Jadi di sini ada eh, seberapa besar pengaruh yang bisa kalian lihat. Jadi ini ada satu tabel, ada dua, dan ada tiga tabel untuk melihat pengaruh. Untuk validitas dan reliabilitas itu bisa kalian lihat pada tabel yang ini. Dan ini untuk hubungan dari eh, tiap variabel dan berapa signifikansinya. Yang ini tadi normalitasnya dan lain-lain. Nah, karena di sini seperti yang kita lihat pada uji kecocokan model tadi atau Gotha-Sofitnya itu masih belum baik, maka kita perlu melakukan
respesifikasi model. Nah, bagaimana cara melakukan respesifikasi model? Kita perlu menghubungkan antar variabel indikator indikator errornya ini. Kita perlu mengkorelasikan antara apa ini antara indikator-indikator yang ini, yang E1 sampai E10, E11, 13, E17, E14 sampai E17 dan juga E18 dan E19 menggunakan ikon tanda panah dua. Jadi seperti ini. Jadi nanti kalian hubungkan. Bagaimana kita tahu bahwa hubungan antara mereka semua ini? Kita bisa lihat pada halaman output. Kita buka pada bagian modification indices. Nah, ini bisa kalian lihat hubungan antara tiap-tiap si indikator ide di mana E16 itu berhubungan dengan E17, E14 itu dengan E16, E14, E15 dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi nanti kalian bisa melakukan korelasi antara E16 dan 17 dan seterusnya. Jadi kita klik ikon ini, E17 dan E16 tadi itu berhubungan, jadi kita bisa sambungkan saja seperti ini. Nah, kita bisa lakukan untuk keseluruhan ini nanti. Oke, jadi nanti setelah kalian hubungkan semua ini, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, membingungkan kan? Nah, jadi nanti untuk merapikan ini, kita klik saja pakai touch up di setiap indikatornya ini, di lingkaran. Juga kita rapikan. Ya, kurang lebih seperti itulah. Nanti setelah kita rapikan, kita bisa lakukan calculation kembali. Kita calculate estimate. Nah, setelah melakukan itu, kita kembali cek bagaimana hasilnya, outputnya. Nah, bisa lihat di sini bahwa probability sudah lebih mendekati satu, artinya nilainya itu sudah lebih baik. Dan juga untuk yang lainnya itu sudah sesuai juga dengan ketentuan dari si jenis ujinya masing-masing. Sementara untuk Q-square-nya itu yang tadinya 240 sekian, sudah turun menjadi 709,845. Nah, ini bisa masuk dalam kategori marginal fit atau good fit. Nah, seperti tadi saya sudah lihat juga berapa nilai Q-square table-nya sesuai dengan DF tadi, yaitu 116 DF-nya, yaitu nilai Q-square-nya itu untuk signifikansi 0,05 berada di nilai 142,3 sekian. Jadi, itu bisa dibilang bahwa lebih dekat 79 dibandingkan 240-an tadi. Jadi ini sudah bisa dibilang sesuai dengan ketentuan yang kita perlukan. Artinya setelah melakukan respesifikasi model, si model atau datanya sudah cocok dengan model yang ada. Lalu kita bisa lihat lagi nanti pada ini outputnya view text. Nah, jadi ini hasilnya nanti sudah sesuai ya teman-teman sekalian. Bisa lihat pada nanti degree of freedom-nya 92 itu berapa kira-kira dapatnya. Nah, yang degree of freedom dari 92 ini itu di angka 115-an. Jadi bisa dibilang itu termasuk marginal fit karena T-square itu bisa lebih dekat dibandingkan yang tadi ya. Oke, ini kalian bisa lihat lagi untuk uji lainnya di normality, di estimate-nya nanti bisa kalian lihat hubungannya bagaimana. Nah, begini, ini semua bagaimana nanti validitasnya bagaimana. Lalu nanti untuk melihat pengaruhnya ada pengaruh totalnya di sini dan lain-lain sampai pengaruh tidak langsung. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan dan kalau ada lebihnya ya tidak usah dikembalikan ya. Oke, baik. Mungkin untuk malam ini sekian dari saya dan terima kasih.